Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Kitab suci fiksi atau bukan? Kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Mau ini klarifikasi aja, itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung, karena itu presiden kita. Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Tapi itu harus diklarifikasi, karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Ya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Sangat fatal sekali ya seorang Rocky Gerung yang katanya tokoh dalam tanda petik bisa berbicara begitu, mengatakan bahwa presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila. Tetap hati-hati karena kritik secara akademis, secara logis itu harus dibedakan dengan fitnah ataupun pencemaran. Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ? Kemanusiaan, kemanusiaan ada di situ. Kamu akan kami hukum 10 tahun. Oh jangan Pak Hakim, lama 10 tahun. Habis sidang ini tembak mati Pak Hakim. Saya minta hukumannya tembak. Allahu Akbar. Nggak usah pakai hukum, nggak usah. Karena Ustaz tidak cocok di penjara. Di penjara itu adalah pelaku-pelaku tindakan pidana. Semua pelaku maksiat disimpan ke dalam penjara. Ustaz tidak cocok di penjara. Bagusnya tembak mah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Bahwa kita umat Islam ini tinggal menunggu kapan komando ulama. Kalau ulama sudah komando, kalau saatnya Allah sudah perintahkan, Allahu Akbar. Kasihan jumlah yang minoritas ini, kasihan. Antum kalau tidak senang sama saya, lapor kepada Tuhanmu yang bekas Tuhan saya juga. Kan begitu. Urusan agama kafir, kopar kafir dilapor. Lapor ke Tuhan. Kalau orang Kristen kurang senang sama saya, lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum sus. Salam. Ada apa? Itu Yahya itu kurang ajar betul. Coba dia dihukum. Bolak-balikan mobilnya, masukkan ke jurang. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni, bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Yang belain Somad, tukang mabok. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong cong, bau alkohol mulutnya. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Jadi apabila Somad, Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka.
Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, nggak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Siapa itu? Orang yang disalib itu. Atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim. Kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur. Jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Waloni, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Waloni itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik vitamin, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Berapa ustadz sudah dipenjarakan termasuk pemimpin umat Habibana Muhammad Rizik Sihab. Hati-hati Yahya, kamu juga nanti. Oh, ada ustadz-ustadz yang ditangkap pasrah. Ya. Ada ustadz-ustadz yang ditangkap menyerah. Ya. Ada juga ustadz-ustadz yang ditangkap baku mati, baku hantam, mati di tempat. Insya Allah ada. Kalau dia Kristen tersinggung, Ustadz Somad bicara, ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum sus, kepada Yesus. Ini kami mengadu sus. Ini Yahya Waloni setiap kali ceramah singgung-singgung akidah kami. Tolong dihukum dia. Dia kan Tuhan, kata Kristen. Nah kalau Yesus tidak jawab 1 kali 24 jam, besoknya bilang lagi, Assalamualaikum Tuhan, lapor kepada Tuhan. Saya nggak suka nih Somad dengan Yahya. Setiap ceramah mereka begini begitu, nyinggung salib. Nanti Tuhan jawab, oh jangan, dia kan saya kasih hidayah, kamu yang goblok, begitu. Ada yang bilang, oh Yahya Waloni juga. Yahya Waloni juga suka menista agama. Oi kawan, beda kelas. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak? Assalamualaikum, dengan saya Permadi Arya. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC, penista agama Islam, yang saya dengar yang bersangkutan itu sempat mematikan handphone. Pastinya itu sulit dilacak, tapi akhirnya berhasil ditangkap. Bravo kepolisian, semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Sekali lagi bravo kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, iki lagi rame Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Ketidakbenaran, kebohongan Bible Kristen. Pendeta-pendeta kalau pidato, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu kawan. Siapa yang bisa buktikan Injil asli sebagaimana Quran yang ada di hadapan kita? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Mempelajari kebenaran Al-Quran,
mempelajari kebohongan Bible Kristen. Wah ini, ya saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang, kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus, lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Captikus. Lengserkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Pernahkah Ahok itu berasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan, setan, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Itu kita sebut fiksi, di kepala kita adalah fiktif. Fiction itu kata benda, yaitu literatur. Selalu ada pengertian literatur di dalam kata fiksi. Tapi karena dia diucapkan dalam satu forum politik, maka dia dianggap sebagai buruk. Fiksi itu sangat bagus. Dia adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Itu fungsi dari fiksi itu. Dan kita hidup dalam dunia fiksi lebih banyak daripada dalam dunia realitas. Fiksi lawannya realitas, bukan fakta. Kitab suci fiksi atau bukan? Kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Jadi ada fungsi dari fiksi untuk mengaktifkan imajinasi, menuntun kita untuk berpikir lebih imajinatif. Dan Anda dituntun oleh dalil-dalil dalam kitab suci. Bukan sekedar prediksi itu. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Karena saya berharap terhadap eskatologi dari kitab suci. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Dan Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci,
Karena selama ini kata fiksi itu dibebani oleh kebohongan, seolah fiksi itu bohong gitu. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu faktual atau fiktif, bukan fiksi atau fakta. Selama ini Twitter itu media sosial kita dibikin dungu oleh mereka yang tak paham tentang makna dari kata fiksi. Fiction itu. Waktu saya memilih kata kitab suci, dengan sendirinya saya menghindari menyebut nama kitabnya tuh. Seharusnya Anda paham itu. Sama seperti orang beragama kreatif, dia menunggu eskatonnya, dia menunggu telosnya tuh. Anda ucapkan doa, sebetulnya Anda masuk dalam energi fiksional. Karena Anda pupuk harapan bahwa dengan untayan doa itu Anda akan tiba di tempat yang indah. Begitu fiksi bekerja. Beliau sekedar tes ombak itu, seberapa serius tanggapan publik. Tapi saya anggap publik nggak akan layani itu karena berkali-kali ombaknya ombak palsu, jadi nggak perlu terlalu diperhatikan lah. Ini angin sorga, banyak angin sorga hari-hari ini. Pemerintahan Pak Jokowi, kita hidup di dalam gelombang ketidakpercayaan itu karena yang diucapkan lain. Jadi kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE yang juga sama, yaitu harapan palsu itu. Nah, Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan negeri ini, demokrasi kita tidak memerlukan oposisi karena kita Pancasilais. Dia tidak menghendaki oposisi. Otaknya kekecilan karena dia salah melangkah. Dalam soal politik, Presiden Jokowi justru harus memperbaiki cara dia melangkah di dalam track demokrasi gitu, bukan sekedar ucapin undang-undang ITE lalu semuanya simsalabim selesai gitu, enggak. Jadi kalau dikatakan silakan kita revisi undang-undang ITE, iya, tetapi oposisi sudah diserap ke istana, lalu siapa yang mau bicara? Kan nggak ada kan. Kalau itu orang pahami mau pakai perbanyak aja segala macam undang-undang tuh. Tetapi kalau kekuasaan itu tidak paham tentang demokrasi, percuma, nggak ada gunanya itu. Jadi presiden mesti datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berpikir. Bukan undang-undang yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi. Undang-undang ITE sekali lagi itu cuma bungkus aja dari isi politik yang anti oposisi. Kalau pikiran beliau bermutu, kalau apa yang diucapkan presiden itu bermutu, maka Jaksa Agung hari ini sudah mengucapkan turunan derivat dari pidato presiden. Ide yang bagus itu, ide yang bermutu harusnya diikuti dengan langkah yang bermutu juga tuh. Dan sekali lagi saya mau terangkan bahwa intinya adalah istana tidak paham demokrasi. Kalau dia paham demokrasi, maka problemnya bukan sekedar pada undang-undang ITE, tapi pada aturan kebebasan berpolitik, keinginan untuk membujuk Pak JK, membujuk Pak SBY. Ini kan orang tangkapnya, wah berarti Presiden Jokowi hanya mau membujuk dua tokoh itu, sementara yang lain silahkan masuk penjara gitu kan. Itu analisis saya. Tahu semua paket ekonomi itu akhirnya berantakan tuh, karena udah bikin paket sampai paket 12 udah kayak seri Kopingho tuh. Ini Pak Jokowi udah di ujung kekhawatiran dia, tiba-tiba punya ide untuk melepaskan kendali politik. Itu ajaibnya di situ tuh. Rocky Gerung ini harus diberikan satu pelajaran dalam etika. Pernyataan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Rocky menyebut jika Presiden Jokowi tidak memahami Pancasila dan organisasi masyarakat. Menurutnya, ketidakpahaman Presiden Jokowi pada Pancasila karena kebijakan pemerintah yang telah berhutang, menaikkan iuran BPJS, serta melanggar undang-undang lingkungan. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang gitu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan. Selain itu, ia juga menyebut jika Pancasila sebagai ideologi yang gagal karena menurutnya sila-sila yang terkandung dalam Pancasila saling bertentangan.
Saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan negara sebesar Indonesia tak akan bisa kokoh apabila memiliki ideologi yang berbeda-beda. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Mau kemana kita? Coba lebih dalami lagi. Akan muncul ideologi-ideologi yang setiap program Bapak Ibu sekalian luncurkan ada rasa ideologi Pancasilanya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki segala keberagaman yang ada di masyarakatnya, di mana keberagaman tersebut dapat disatukan dengan satu ideologi, yaitu Pancasila. Ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita. Jika melihat jumlah peserta BPJS yang digratiskan dan dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, yang menurut data BPJS per Maret 2019 sebanyak 9,41% atau 25,14 juta orang. Dengan begitu, masyarakat yang termasuk non-miskin pun turut mendapatkan pelayanan gratis kesehatan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan tersebut dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan PKH. Saya berikan contoh urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH. Itu ada ideologinya. Menurutnya, program tersebut mengandung unsur ideologi Pancasila yang kedua, yaitu pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ? Kemanusiaan, pri kemanusiaan ada di situ. BBM satu harga, ada ideologinya di situ saja, ada. Saya pastikan ada. Keadilan sosial ada di situ. Kemudian, mengenai hutang negara seperti yang juga dikatakan Rocky, pada pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama, sebagian besar hutang negara digunakan untuk 3 sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mengenai infrastruktur sendiri, Presiden Jokowi mengatakan dalam program tersebut juga ada unsur ideologi Pancasilanya, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Infrastruktur, jangan dilihat tidak ada ideologinya. Orang hanya melihat fisiknya, atau orang hanya melihat urusan ekonominya. Tidak, ini adalah mempersatukan. Di situ ada persatuannya. Ia juga menegaskan, jangan dianggap remeh terhadap kebijakan yang telah ada, sebab setiap program dibuat oleh pemerintah pasti mengandung ideologi Pancasila. Yang setiap program Bapak Ibu sekalian luncurkan ada rasa ideologi Pancasilanya. Menyoal pernyataan Rocky Gerung, pihak istana pun tak ingin menanggapinya dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya sendiri. Mana yang betul dan mana yang salah, siapa yang betul-betul nasionalis dan siapa yang sedang mencari panggung. Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Hanya doa yang saya minta kepada jamaah, ya Allah ya Rabbi, lindungilah mubalik kita, khususnya Ustadz Yahya Waloni. Ini orang munafik nggak mau. Dia berpikir kalau Islam sudah disingkirkan, dengan leluasa dia akan menguasai kekayaan Indonesia yang begini kaya. Ini yang orang kafir dan munafik iming-imingi. Tapi ada satu benteng yang kuat yang mereka tidak bisa tembus. Apa itu? Islam. Kalau Islam sudah dikalahkan, insya Allah mereka bisa berkuasa di negara ini. Bahwa kita umat Islam ini tinggal menunggu kapan komando ulama. Kalau ulama sudah komando, kalau saatnya Allah sudah perintahkan, Allahu Akbar. Kasihan jumlah yang minoritas ini, kasihan. Umat Islam masih sabar. Orang-orang kafir manfaatkan situasi ini. Mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat karena ada orang munafik yang mensponsori. Nah, itu saya bilang tadi,
Seorang tokoh nasional, Profesor Din Samsudin pun sekarang menjadi sorot. Kalau saya, Ustadz Somad, Tengku Zulkarnain, beberapa ustadz di lapangan, sudahlah, kami sudah kenyang dengan fitnahan. Di era pemerintahan Joko Widodo ini ada bagusnya apa? Terlihat mana emas, mana imitasi, mana mukmin, mana munafik, terlihat jelas. Kita ini orang dari kafir masuk Islam, ada kepentingan apa? Tidak ada tendensi apapun, tidak ada interest apapun, baik kepentingan politik, apalagi kepentingan finansial. Kami dari kafir masuk Islam ini karena mempelajari tidak ada agama yang paling benar di dunia ini kecuali agama Islam. Coba saya bandingkan ya. Masuk ke dalam gereja pakai sepatu, entah sepatu ini sudah injak kotoran, masuk. Baru dikatakan ini rumah Tuhan. Melakukan nyanyian-nyanyian yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa pengikutnya tidak ada, hanya 12. Itu pun 8 dieksekusi mati, 4 lari ke dalam goa. Terbitlah kitab Ashabul Kahfi. Jadi Nabi Isa tidak ada pengikutnya. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Antum kalau tidak senang sama saya, lapor kepada Tuhanmu yang bekas Tuhan saya juga. Kan begitu. Urusan agama kafir, kopar kafir dilapor. Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Mereka adalah kafir. Adakah nanti hakim tanya, apakah betul anda mengatakan orang Kristen kafir? Bukan saya Pak Hakim, Al-Quran. Saya cuma menyampaikan. Kenapa kamu sampaikan? Ya karena Ustadz. Kamu akan kami hukum 10 tahun. Oh jangan Pak Hakim, lama 10 tahun. Habis sidang ini tembak mati Pak Hakim. Saya minta hukumannya tembak. Allahu Akbar. Nggak usah pakai hukum, nggak usah. Karena Ustadz tidak cocok di penjara. Di penjara itu adalah pelaku-pelaku tindakan pidana. Semua pelaku maksiat disimpan ke dalam penjara. Ustadz tidak cocok di penjara. Bagusnya tembak mah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Saya hanya mau mengatakan bahwa mereka tidak melakukan tabayyun. Inilah maka sebagai orang yang mengerti tentang agama, tapi dia tidak mengerti siapa Tuhannya yang dia sembah. Terlalu banyak orang beragama Islam, tetapi dia tidak menggunakan konsekuensi keimanannya dan Al-Quran itu dalam sistem nilainya. Clear? Apa yang saya mau katakan? Jelas, konkret, pemahaman agama yang sempit itu adalah musuh terbesar bagi Pancasila. 114 surat hanya diimani oleh orang-orang Islam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu hanya diimani oleh orang-orang Nasrani. Orang Islam tidak percaya itu dan orang Nasrani tidak percaya Al-Quran. Mau cerita model apapun tidak ada yang percaya. Di mana lagi salahnya? Tidakkah kita terima lagi itu? Makanya jangan menghadapi satu masalah itu menggunakan nafsu. Bagaimana ada ulama menyebutkan kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Kemudian azan maghrib dia tidak datang ke masjid, dia tidak sembahyang. Sampai Isya, selesai Isya, tiba-tiba ada orang non-Islam lewat depan mereka. Dia bilang, tutup itu jalan, geser sedikit. Ada orang kafir lewat. Dia lupa, maka dia jauh lebih kafir. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Kau lebih kafir daripada orang yang kau tuduh kafir. Soal gue yang dibully karena gue nolak Somad. Yang belain Somad, Kang mabok. Suruh cari tahu gimana baunya ruangan itu, bau alkohol. Orang teriak-teriakin gue takbir-takbir belain Somad. Tapi kalian tahu, 3/4 dari orang yang dalam ruangan semua dalam keadaan mabok. Gak ada yang berani ngadepin gue dalam keadaan normal. Aduh, belain ulama lo takbir-takbir, mabok semua dong cong, bau alkohol mulutnya. Mana Somad? Somad pun nyuruh orang ngebully gue. Coba, Somad lo, seorang Somad lo. Nyuruh pengikutnya ngebully gue.
Terus gue pengen tanya deh, orang-orang yang pada punya kapling surga tuh yang pada maha suci, apa yang udah mereka bantuin? Ruangan bau alkohol, takbir-takbir, belain somat. Kasian. Sampah pilpres tuh paling kasihan ya hidupnya ya. Makan tuh busuk di hati lo. Makan tuh busuk di hati lo. Orang yang takbir-takbirin gue dalam ruangan saat itu 34 orang dalam ruangan, 34%, bukan 34, 3/4%. 3/4 dari orang yang ada di ruangan situ semuanya dalam keadaan mabok. Takbir-takbirin orang ya, dalam keadaan mabok. Belain somat. Dan somat sendiri yang nyuruh pengikutnya buat nyerang gue. Kasian. Somat berani nggak keluarin lagi tuh video dia yang waktu dia live di Australia? Berani nggak dia ya? Gue pengen lihat. Berani nggak postingan itu dikeluarin lagi? Saya sih disaranin untuk ketemu sama mama-mama tersebut, ngobrol, ngomong baik-baik. Kalau anak gadis saya temuin. Kalau anak gadis, maksudnya anak gadis. Kalau anak gadis, dia kan bilangnya pakai anak gadis, pakai bahasa Padang. Kalau anak gadis, cantik saya temuin katanya. Kalau mama-mama, nanti kalau dia naksir sama saya, repot katanya. Cuy! Ngaca lo sana! Otaknya di mana tuh orang satu? Kalau ngomong, aduh, otaknya nggak ada. Ulama lo ngomong kayak begitu, pantas nggak sih? Gue ini perempuan, punya suami, bacot dia kayak begitu loh, bacot ulama. Yang kayak begitu gue suruh hormatin. Aduh, gue jejak tuh orang yang ada. Berani nggak Somat keluarin lagi tuh siaran langsungnya waktu di Australia kayak begitu, biar banyak orang yang lihat. Pantas nggak ulama kayak begitu? Gue pengen tahu. Lo belain sono Somat, lo belain sono si bangke DKI. Dapat apa lo? Paling dapat duit pulsa, Cong. Kesian amat sih hidup lo. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali.
Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga satu unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.